Kenapa guru rata-rata tidak memiliki side income? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman guru yang ingin berkembang, maka video ini cocok buat Anda. Teman-teman, kita ngelanjutin komunikasi atau obrolan kita kemarin pada saat ada yang tanya mungkin, Mas, kalau gaji guru mepet kenapa nggak nyari sampingan aja gitu ya? Kan pulang sekolah bisa tuh, liburan semesteran juga panjang. Jujur ini pertanyaan yang dulu itu sering banget lewat di kepala saya juga gitu ya. Kayaknya gampang banget gitu ngomong nyari kerja sampingan. Tapi setelah saya coba pelajarin, tanya sana sini dan lihat realitanya, ternyata ada tembok besar yang bikin guru itu susah banget punya side income. Jadi bukan karena dia malas, tapi kondisi sistematik dan psikologis gitu ya. Apalagi beban kita sebagai seorang guru yang tidak banyak orang tahu. Jadi hari ini kita coba bukaan ya teman-teman. Kita bedah bareng-bareng sekali lagi. Saya bukan ahli, saya juga lagi membaca skrip dan saya cuma mau berbagi apa yang saya temukan di layar dan saya belajar memahami. Saya tuangkan juga saya memahami sebagai seorang guru. Yang pertama adalah, poin pertama yang harus kita pahami adalah ngajar itu bukan kerja otot tapi kerja jiwa. Jadi orang mikir guru itu cuma berdiri di depan kelas 1-2 jam terus selesai gitu ya. Padahal tiap detik kelas itu guru itu melakukan emotional labor gitu ya, atau perasaan gitu ya teman-teman ya. Jadi bayangin ketika menghadapi 30-40 anak dengan mood yang berbeda-beda. Misalnya ini berantem, yang ini nggak connect, yang ini lagi cari perhatian, yang ini lagi sedih ya. Dan guru itu harus menjadi aktor, motivator, sekaligus mediator dalam satu waktu. Dan begitu bel bunyi, badan mungkin masih oke, tapi baterai mental kita udah berada di angka 1%. Nah, buat kita yang punya set income, kita butuh energi kreatif, kita butuh tenaga buat bikin strategi jualan atau ngerjain proyek sampingan. Tapi kenyataannya nggak gitu teman-teman. Banyak guru yang sampai rumah cuma pengen rebahan di ruang yang gelap tanpa suara. Mereka udah habis di sekolah, jadi waktu luang bukan dipakai untuk cari duit lagi, tapi buat nyari nyawa biar besok bisa ngajar lagi. Ya kan, benar kan teman-teman kan? Terus yang selanjutnya adalah, ntar nungguin. Ini adalah yang sering bikin kita geleng-geleng kepala gitu ya. Pekerjaan administrasi yang tidak tahu waktu ya. Teman-teman tahu kan kalau sekarang itu guru itu dituntut untuk membuat aplikasi ini itu, kinerja, upload bukti dukung, nyiapin modul ajar yang tebalnya itu luar biasa. Itu sudah menjadi makanan guru sehari-hari yang banyak sekali menyita waktu. Banyak orang mikir jam kerja guru itu selesai jam 2 siang. Tapi nggak secepat itu teman-teman ya. Jadi jam 2 itu cuma pulang dari gedung sekolah, begitu sampai ke rumah ada shift kedua dimulai. Koreksi tugas siswa, balasin chat wali murid, nanyain hal-hal sepele, sampai ngerjain tugas dinas yang seringnya deadline-nya itu mepet banget gitu ya. Kapan mau cari set income kalau waktu istirahatnya aja dijajah oleh urusan kertas? Guru akhirnya terjebak dalam dilema. Mau nyari cuan tambahan tapi takut tugas pokoknya itu keteteran, atau mau fokus tugas pokok tapi dompetnya makin tipis. Nah, ini lingkaran setan yang bikin banyak guru milih ya sudahlah seadanya aja. Nah, seperti ini teman-teman. Ada ini lama sekali jalannya. Lalu ada hambatan yang nggak kelihatan tapi kerasa banget, yaitu beban moral. Di masyarakat kita, guru itu ditaruh di atas pedestal ya. Jadi guru itu harus jaim, harus berwibawa. Ada ketakutan kalau guru jualan di sekolah atau jualan di sosmed nanti dikira nggak fokus ngajar atau mata duitan. Nah, apalagi kalau guru laki-laki, ada gengsi profesi yang kadang menghambat. Mau narik ojek atau jualan barang bekas, takut ketemu murid atau wali murid di jalan. Ada perasaan malu yang sebenarnya itu nggak perlu. Tapi lingkungan sosial kita itu ngebentuk itu. Jadi mau nggak mau kita akan kemakan gengsi, kita akan kelaparan dengan gengsi. Ditambah lagi jujur aja, kurikulum yang dari dulu nggak pernah ngajarin kita untuk ngelola keuangan atau cara berbisnis. Jadi guru itu dididik untuk jadi pelayan masyarakat sejati,
seolah-olah ngomongin duit itu hal yang sangat tabu. Akhirnya banyak guru yang punya skill bagus tapi nggak tahu cara memotivasi skillnya itu di mana karena dia nggak percaya diri. Nah, yang selanjutnya adalah kurangnya ekosistem penduduk. Jadi ini bagian terakhir, saya lihat emang nggak ada ekosistem yang mendukung guru punya set income yang sehat. Misalnya itu sekolah harus bisa jadi wadah kalau guru itu punya keahlian buat unit usaha. Tapi di sekolah saya ada ya yang ini ya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk jualan produk kita di salah satu koperasi kita. Ya walaupun saingannya juga sangat banyak. Dan di sini sering juga ada batasan-batasan administrasi dan birokrasi yang membatasi itu. Dan kita belajar satu hal, kalau kita pengen guru kita sejahtera, kita nggak bisa cuma ngandelin gaji pokok ya teman-teman, apalagi guru honorer ya. Tapi kita juga jangan tutup mata dengan beban mereka. Jadi guru itu butuh ruang untuk berkembang secara finansial tanpa harus merasa bersalah dengan profesinya. Betul-betul. Nah, kita butuh guru yang merdeka secara ekonomi supaya mereka bisa ngajar dengan hati yang tenang, bukan hati yang penuh tagihan, teman-teman. Ya. Dan ini penutup dari saya. Mohon maaf ya kalau hari ini kurang maksimal. Jadi buat teman-teman yang selama ini gampang banget bilang nyari duit, sampingan dong ya. Semoga video ini bisa kasih perspektif baru. Bedanya emang nggak mudah ya teman-teman ya. Dari sebanyaknya hambatan-hambatan tadi, dan buat teman-teman yang guru yang mungkin lagi berjuang nyari tambahan di sela-sela rasa capek, wah kalian sangat hebat. Jangan dengerin omongan orang yang ngeremehin usaha kalian. Dan saya juga masih belajar tentang ini, memahami kerumitan ini. Kalau kalian punya pengalaman atau tips yang lain bagaimana cara mengatasinya untuk mendapatkan set income ini, tolong banget tulis di kolom komentar. Terima kasih udah mendengarkan curhatan panjang dari saya. Saya Mas Ruli, tetap semangat dan jangan lupa untuk kesehatan mental, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Karena ketika orang lain bisa, guru pun bisa.